Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Film kali ini berjudul Manjumel Boys tahun 2024. Mimin mengulasnya karena telah mencatatkan banyak rekor. Film tanpa aktor bintang ini menjadi film Malayalam terlaris sepanjang masa. Sebelum dimulai, Mimin sapa dulu para penonton seperti Abdul Kudus di Lombok Timur, Oyes di Lombok Tengah, Alfa Rezel di Jambi, Syarul Gunawan di Lumajang, Ashifah Nurul Khotimah dan Hafiz Al-Kadafi di Sulawesi Utara, Ahmad Buhari di Surabaya, Iftahul Hijrinah di Banjarmasin, Dimas Sibangga di Riau, Aisyah Nisha di Gorontalo, Erwin di Batam, dan semuanya yang belum kecolek tunggu giliran ya. Kisah nyata ini terjadi tahun 2006 lalu. Cerita dimulai tentang kehidupan para pemuda di desa Manjumel, negara bagian Kerala, India. Seperti para pemuda desa di Indonesia, adanya pesta pernikahan menjadi salah satu sumber kebahagiaan. Mereka senang berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. Tidak jarang acara pernikahan diwarnai pertikaian antar kelompok pemuda. Kali ini penyebab pertikaian karena lomba tarik tambang minggu lalu. Kelompok yang kalah tidak terima diolok-olok. Seorang bujang lapuk bernama Kutan meminta perkelahian dihentikan. Pemuda lainnya dari geng yang sama, Subas, menyarankan agar dilakukan tarik tambang ulang. Lomba tarik tambang pun dimulai. Permainan tradisional itu menyedot perhatian masyarakat yang datang ke acara pernikahan. Geng Subas kalah lagi seperti minggu lalu. Mereka semakin diolok-olok. Persaingan antar geng terjadi dalam segala lini. Adu gengsi kerap terjadi. Contohnya saat ada satu geng pergi liburan ke luar kota. Geng lainnya pasti tidak mau kalah. Kutan selaku yang tertua di gengnya mengingatkan agar tidak mudah iri dengki dengan orang lain. Apalagi anggota geng mereka hanya beberapa orang yang memiliki pekerjaan. Sedangkan sisanya menjadi pengangguran. Anak-anak muda itu memaksa pergi ke goa dalam rangka mengisi liburan. Kutan justru meminta mereka giat berlatih tarik tambang agar tidak kalah lagi dalam lomba. Kata-kata Kutan cukup didengar. Teman-temannya mau berlatih sebelum pergi liburan. Masalahnya liburan ke goa butuh biaya besar. Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan pergi ke Kodaikanal, negara bagian Tamil Nadu. Kebetulan salah satu teman mereka, Prasad, bekerja sebagai supir travel. Sikap berbeda ditunjukkan Subas. Subas mengaku tidak ingin pergi liburan karena harus mengurus keluarganya. Padahal sebenarnya Subas sedang tidak memiliki uang. Tiba waktunya untuk berangkat liburan. Prasad sudah datang membawa kendaraan. Kutan berinisiatif menjemput Subas di rumahnya. Subas dengan senang hati ikut pergi. Tapi saya lagi tidak punya uang, ucap Subas jujur. Kutan tidak mempermasalahkan itu. Sebagai sahabat yang tumbuh bersama sejak kecil, sudah biasa bagi mereka saling traktir. Subas sempat mencoba meminta uang kepada ibunya sekedar untuk biaya makan, tapi ibunya juga tidak memiliki uang. Dengan modal seadanya, 10 orang pemuda desa Manjumel berangkat dengan riang gembira. Mereka adalah Kutan, Subas, Sudi, Sikson, Kanan, Sibu, Anil, Sujit, Abilas, dan Sebin. Jumlah mereka jadi 11 orang ditambah Prasad yang menjadi sopir. Sepanjang jalan, mereka ditemani lagu-lagu dalam film Kamal Hassan. Mereka benar-benar liburan tanpa beban. Seperti liriknya lagu Rhoma Irama, uang belanja tak jadi pikiran. Hidup mereka bebas bagai burung terbang. Kantong kosong tidak jadi persoalan. Setelah sampai di kota Kodaikanal, Tamil Nadu, berbagai objek wisata dijelajahi. Liburan bersama teman-teman memang sangat menyenangkan. Yang ada hanya canda dan tawa. Tidak ada rombongan yang sibuk sendiri dengan HP seperti di zaman ini. Mereka berfoto bersama mengabadikan perjalanan. Modal seadanya tak mengurangi kebahagiaan.
Berbagai destinasi wisata selesai dikunjungi. Mereka bersiap untuk pulang. Tapi Sudi teringat satu tempat yang belum mereka kunjungi, yaitu Gua Guna. Lagu Kamal Hassan yang kita dengar syutingnya di sana, ujar Sudi. Gua Guna yang dulu sempat dijadikan lokasi syuting film Kamal Hassan membuat semua rombongan bersemangat pergi ke sana. Mereka tancap gas ke lokasi. Pengunjung lainnya sudah ramai. Orang-orang menikmati suasana hutan lindung di sekitar Gua Guna. Mereka juga ikut berfoto-foto. Sudi yang dulu pernah datang ingin turun ke bawah tempat Gua Guna berada. Sayangnya, akses ke gua sudah dipagari alias terlarang. Kutan mengajak teman-temannya kembali. Petugas setempat bisa marah jika mereka memasuki kawasan terlarang. Tapi ada 3 pengunjung lainnya yang baru naik dari gua. Mereka jadi penasaran ingin turun. Apalagi mereka sudah datang jauh-jauh untuk melihat Gua Guna. Jika tidak turun, rugi dong. Tanpa banyak bicara, Abilas mencari jalan turun sendirian. Rombongan yang lain jadi ikut juga. Gua Guna terlihat cukup curam. Kondisinya tidak terawat karena sudah lama ditutup. Tapi pemandangan di sana sangat indah memanjakan mata. Mereka berteriak kegirangan. Untuk mengabadikan kenangan, Kutan dan Kanan menulis nama geng Manjumal Boys di batu besar seperti yang dilakukan orang-orang. Setelah itu mereka semua akan berfoto bersama. Subas menyarankan agar melengkapi tulisan Manjumal Boys dengan tahun 2006. Subas maju untuk menulisnya, tapi tanpa diduga kaki Subas terpeleset jatuh ke lubang yang tertutup dedaunan. Suara Subas hening seketika. Kutan dan yang lain memanggil-manggil Subas. Anehnya Subas hilang bak ditelan bumi. Teman-temannya bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menduga Subas sedang bermain-main. Suasana menjadi tegang ketika ribuan kelelawar muncul dari dalam lubang tempat Subas jatuh. Pemandangan itu sampai terlihat oleh pengunjung lain di atas gua. Kutan mulai panik. Subas yang dipanggil sama sekali tidak merespon. Lubang itu terlihat sangat dalam. Ketika sebuah batu jatuh, suara batu terdengar lama sampai ke permukaan tanah. Itu artinya nasib Subas benar-benar dalam bahaya. Apa yang terjadi membuat jiwa Abilas terguncang. Abilas takut jika Subas meninggal. Tanpa pikir apapun, Abilas memaksa ingin masuk ke lubang untuk melihat Subas. Teman-temannya berusaha menenangkan. Abilas dibawa pergi jauh dari lubang. Pemandu wisata lokal Domini turun ke gua untuk melihat apa yang terjadi. Domini kaget mengetahui ada orang yang telah jatuh ke lubang. Dia mengaku tidak bisa membantu apa-apa. Ini masalah besar, kalian cepat pergi dari sini, saran Domini. Kutan dan yang lain kesal mendengar nasihat Domini. Beberapa anggota geng diminta naik ke atas meminta bantuan. Pengunjung lain yang tidak mengetahui insiden itu masih ramai di sana. Petugas yang dicari tidak ada di posnya. Mereka menangis panik, meminta bantuan pedagang kaki lima setempat, Arumugam. Mendengar ada orang jatuh ke lubang di dekat gua, Arumugam ikut panik. Apa? Lubang itu? Kalian harus segera pergi dari sini, ujarnya. Nasihat Arumugam persis sama dengan Domini, tapi tidak mungkin mereka meninggalkan Subas. Mereka terpaksa pergi ke kantor polisi meminta bantuan. Arumugam ikut turun ke gua. Kedatangannya semakin meningkatkan ketegangan. Arumugam membagikan bawang putih kepada semua orang agar tidak diganggu makhluk gaib. Sikap Arumugam membuat suasana terasa horor. Hujan juga mulai turun. Situasi bertambah mencekam. Arumugam menceritakan kengerian Gua Guna. Sementara Kanan, Sebin, Kumar, dan Prasad sudah sampai di kantor polisi. Mereka melaporkan tentang insiden di Gua Guna. Teman mereka harus segera diselamatkan. Polisi sangat kaget mendengarnya. Kawasan Gua Guna sudah dilarang sejak lama. Seharusnya tidak ada pengunjung yang mendekati tempat itu. Salah seorang petugas polisi meyakini orang yang jatuh pasti sudah meninggal.
Insiden serupa bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya tercatat 13 orang sudah jatuh ke sana dan tidak ada yang selamat. Kalian tahu tidak nama asli tempat itu? Namanya Dapur Setan. Siapapun yang jatuh ke sana tidak pernah kembali. Mayatnya saja tidak pernah ditemukan, ungkap polisi. Beberapa tahun lalu, keponakan seorang menteri pusat jatuh ke lubang. Semua kekuatan digunakan untuk menyelamatkan korban. Tapi jangankan kembali, mayatnya saja tidak bisa ditemukan. Tidak ada seorang pun yang berani turun ke lubang. Jika seorang menteri saja tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi kalian yang hanya pengunjung biasa, ucap si polisi. Kanan, Sebin, Kumar, dan Prasad tidak mau putus asa. Inspektur polisi yang baru muncul justru memukul mereka karena pergi ke tempat terlarang dengan sengaja. Setelah puas memukul, inspektur memerintahkan salah satu anak buahnya, Katiresan, untuk pergi ke lokasi bersama para pelapor. Insiden kecelakaan seperti itu menjadi tanggung jawab polisi. Di lokasi, air hujan mulai jatuh ke lubang. Kutan khawatir kondisi Subas yang ada di dalam lubang. Kutan jadi teringat kenangan masa kecil mereka. Persahabatan Kutan, Subas, dan yang lain sudah terjalin sejak kecil. Mereka tumbuh bersama dan terbiasa main bersama. Bukan kali ini saja Subas membuat sahabat-sahabatnya khawatir. Saat bermain petak umpet, Subas pernah tidak bisa ditemukan. Teman-temannya panik memanggil dan mencari Subas. Rupanya Subas bersembunyi di tempat yang jauh. Semua kenangan itu membuat Kutan tidak bisa berdiam diri. Aliran air hujan harus dihentikan agar tidak jatuh ke lubang. Kutan menggunakan tubuhnya menghentikan aliran air. Teman-teman yang lain ikut membantu menggunakan kayu. Kutan terus mencoba memanggil Subas meski tak pernah ada respon. Sudi diam melongo melihat aksi sahabat-sahabatnya. Sudi bingung harus berbuat apa. Dialah yang memiliki ide mengunjungi Gua Guna. Sudi hanya berdiri mematung menahan tangis penyesalannya. Air yang mengalir ke lubang semakin deras. Kutan seperti orang gila menghadang air. Tindakannya sangat disadari tidak akan bisa menghentikan aliran air. Hanya saja Kutan frustasi karena tidak tahu cara menyelamatkan Subas. Penjaga destinasi wisata Velayuda muncul setelah mengetahui adanya insiden di Gua Guna. Semua orang diminta segera pergi, tapi tidak ada yang mau mendengar. Mereka tidak akan beranjak sampai Subas ditemukan. Velayuda meyakinkan semua orang bahwa Subas pasti sudah meninggal. Tidak ada artinya usaha menghentikan aliran air. Ucapan Velayuda membuat Sudi berteriak histeris. Sudi ikut menghadang aliran air, begitu pula yang lain. Mereka berjuang bersama melawan ketidakmungkinan. Mereka yakin Subas masih hidup. Polisi yang datang untuk memeriksa lokasi, Katiresan, sudah sampai bersama Prasad, Kanan, Sebin, dan Kumar. Mereka membawa tali untuk menyelamatkan Subas, tapi Katiresan ogah-ogahan karena yakin Subas sudah meninggal. Katiresan memaksa semua orang meninggalkan lokasi. Tetap saja tidak ada yang beranjak. Sampai mati mereka tidak akan pergi sebelum Subas ditemukan. Kali ini teriakan memanggil nama Subas bernada sendu. Dalam situasi seperti itu mereka menangis terisak. Subas tak kunjung menunjukkan tanda-tanda masih hidup. Mereka mulai dihinggapi rasa putus asa. Malam mulai datang. Sekali lagi Katiresan mengajak semua orang pergi. Polisi akan mengurus administrasi kematian Subas. Keluarga Subas juga harus diberitahu. Tapi Kutan tidak mau melakukannya. Pak, apa yang akan kami katakan pada keluarga Subas? Bagaimana mungkin kami bisa pulang tanpa Subas? Ujar Kutan sedih. Tangisan kepedihan benar-benar terasa. Mereka tidak pernah menyangka liburan yang begitu menyenangkan tiba-tiba berubah menyakitkan. Sekuat apapun mereka meneriakkan nama Subas, hasilnya sia-sia. Pertanyaan besarnya, apakah Subas memang sudah meninggal? Ternyata tidak, guys. Subas baru sadarkan diri setelah cukup lama pingsan. Subas terbangun karena teriakan sahabat-sahabatnya menggema sampai ke telinga. Sekujur tubuh Subas penuh luka-luka. Dia merasakan sakit yang teramat sangat. Tubuhnya lemas tidak berdaya. Subas berteriak menangis semampunya agar didengar orang. Teriakan Subas terdengar samar hingga ke atas. Sikson yang menyadari itu mendapat secercah harapan. Sikson semakin berteriak sekencang-kencangnya, sedangkan yang lain masih duduk termangu.
Subas menangis bahagia mengetahui sahabat-sahabatnya masih setia menunggu. Dengan tenaga yang tersisa, Subas berteriak lagi memberi kode. Kali ini suara Subas terdengar lebih jelas di telinga Sikson. Kini Sikson yakin bahwa Subas masih hidup. Teman-teman yang lain ikut bersemangat memanggil Subas. Begitu pula dengan polisi Katiresan. Rintihan dan teriakan Subas bisa mereka dengar. Oh Tuhan, betapa bahagianya anak-anak muda itu. Keyakinan mereka bahwa Subas masih hidup tidak salah. Subas telah mematahkan mitos yang selama ini dipercayai masyarakat setempat tentang gua guna. Semua orang sumringah. Kepolisian mendatangkan bala bantuan untuk menyelamatkan Subas. Inspektur polisi dan atasannya juga datang langsung ke lokasi. Adanya korban yang masih selamat setelah jatuh ke lubang bukanlah peristiwa biasa. Upaya penyelamatan dimulai. Petugas menurunkan tali ke bawah lubang. Subas harus berpegangan pada tali itu untuk ditarik ke atas. Masalahnya Subas tidak terdengar lagi. Para pemuda menjumel gusar dengan tindakan lamban petugas. Jika waktu banyak terbuang, kemungkinan Subas tidak akan bisa bertahan. Salah seorang di antara mereka, Siju, menyarankan polisi untuk turun ke bawah lubang menjemput Subas. Hanya itu satu-satunya cara terbaik. Polisi kesal dinasihati. Tapi pada akhirnya menyetujui saran itu. Seorang polisi terlatih disiapkan turun ke bawah gua. Sialnya, nyali polisi itu ciut melihat lubang yang terlalu dalam. Si polisi tidak berani mengambil resiko yang akan merenggut nyawanya. Polisi terlatih lainnya yang biasa melakukan tugas seperti itu juga tidak berani turun. Penghargaan yang akan mereka dapatkan tidak sebanding dengan risiko kematian. Inspektur polisi dan ACP yang ada di tempat jadi kebingungan. Media sudah mengetahui orang yang jatuh ke lubang masih hidup. Nama institusi kepolisian bisa hancur jika gagal melakukan upaya penyelamatan. Situasi jadi rumit. Masyarakat lokal juga tidak ada yang berani dimintai bantuan. Mitos tentang gua guna membuat nyali masyarakat ciut. Mendekati gua guna saja mereka takut. Kepolisian bingung harus berbuat apa. Kutan yang memahami situasi itu jadi teringat masa kecil mereka. Dulu mereka pernah berenang bersama di danau. Salah seorang teman mereka, Kanan, tidak muncul-muncul ke permukaan. Tidak mungkin mereka meninggalkan Kanan. Kutan melompat lagi ke danau. Kanan ditemukan tenggelam tidak sadarkan diri. Kutan berhasil menyelamatkan nyawa Kanan. Pada usia masih kecil saja, Kutan berani menyelamatkan sahabatnya. Apalagi setelah dewasa. Kutan mengajukan diri untuk turun ke bawah lubang menggantikan polisi yang pengecut. Kepolisian tidak mengizinkan Kutan. Petugas terlatih saja tidak berani. Jangan sampai korban menjadi 2 orang. Bukan saatnya menjadi sok pahlawan. Kutan bersikeras untuk melakukannya. Subas bisa meninggal jika polisi hanya berdiskusi. Bukan hanya Kutan, semua pemuda Manjumel juga bersedia turun menyelamatkan sahabat mereka. Polisi terpaksa setuju karena tidak ada pilihan lain. Kutan diajari cara mengikat tubuh Subas oleh petugas. Meski Kutan tidak begitu mengerti, hal terpenting saat ini adalah segera turun ke bawah. Misi dimulai. Berbekal senter di helm dan tali, Kutan turun ke bawah lubang. Teman-teman Kutan memberikan dukungan dengan perasaan was-was. Lubang itu ternyata sangat ekstrim. Jalurnya berkelok-kelok dan banyak bebatuan besar. Petugas menurunkan Kutan dengan hati-hati. Apalagi di dalam lubang cukup gelap dan sempit. Tidak lupa Kutan berteriak memanggil Subas, tapi belum ada respon. Subas juga tidak terlihat. Kutan terus turun jauh ke bawah lagi. Sampai-sampai tali yang begitu panjang akan habis. Rintihan suara Subas mulai bisa didengar oleh Kutan, tapi polisi tidak bisa menyambungkan tali lagi. Jika Kutan terus ke bawah, dia akan kesulitan bernafas. Polisi tidak mau menanggung resiko. Kutan ditarik naik ke atas. Tapi Kutan memberontak. Dia sudah sampai sejauh ini. Kutan mengancam akan melompat ke bawah jika ditarik lagi. Polisi mengalah, tali disambung. Setelah turun semakin dalam, akhirnya Kutan bisa melihat tubuh Subas yang nyangkut di batu besar. Subas masih bernafas. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Kutan menangis antara bahagia dan sedih. Melihat kondisi Subas yang penuh luka-luka, Kutan bingung cara mengangkatnya. Sebisa mungkin tubuh Subas diikat. Subas mengerang kesakitan. Rasa sakit akibat terjatuh membuat pikiran Subas mengalami delusi.
Subas mencekik Kutan seperti orang kesurupan. Lalu dalam hitungan detik, Subas lemas dan terjatuh dari batu. Oh Tuhan, hampir saja Subas dan Kutan jatuh ke lubang yang masih dalam. Syukurnya tali bisa ditahan oleh petugas di atas. Petugas kelimpungan menahan beban tali. Para pemuda Manjumal tidak bisa berdiam diri lagi. Mereka ikut membantu menarik tali. Situasi itu seperti mereka sedang bermain tarik tambang. Kutan merangkul Subas yang merintih kesakitan. Tali mulai ditarik agar mereka bisa naik ke atas. Menarik beban dua tubuh manusia tidaklah mudah, tapi para pemuda Manjumal bisa melakukannya. Pengalaman biasa bermain tarik tambang di desa sangat bermanfaat dalam situasi seperti itu. Mereka mahir mengendurkan tali, menarik tali, dan menahannya sesuai instruksi. Tali nyangkut di lubang batu. Kutan dan Subas tidak bisa ditarik lagi. Mereka terjebak. Padahal sedikit lagi mereka akan sampai ke atas. Tali dipaksa untuk ditarik. Pundak Kutan berkali-kali terhempas batu. Kutan mengerang kesakitan. Perjuangan dan pengorbanan Kutan benar-benar luar biasa. Abilas yang sejak awal dijauhkan dari lubang tiba-tiba datang. Teman-temannya meminta Abilas menjauh karena dikhawatirkan bertindak nekat. Abilas yang juga biasa ikut tarik tambang justru memberikan saran agar tali dikendurkan. Saran itu dilakukan. Tali dilonggarkan, ditahan, dan ditarik seperti strategi bermain tarik tambang. Saran dari Abilas membuahkan hasil manis. Tali bisa terlepas dari lubang batu. Setelah itu, tali terus ditarik kuat tanpa hambatan, dan pada akhirnya perjuangan mereka berhasil. Kutan dan Subas sampai ke atas dengan selamat. Sungguh perjuangan yang mengharu biru. Mereka menangis bangga. Meski sering kalah dalam lomba tarik tambang, mereka mampu menyelamatkan nyawa orang. Kondisi Subas sangat memprihatinkan. Sungguh keajaiban dia masih bisa selamat. Ikatan persahabatan telah menyelamatkan nyawa Subas. Polisi dan masyarakat setempat kagum dengan keajaiban itu. Subas bersama Kutan mendapat perawatan di rumah sakit terdekat. Tubuh Subas tidak hanya berlumuran darah, tulang belulangnya banyak patah. Dokter mengkhawatirkan trauma yang dialami Subas. Dokter menyarankan Subas dibawa ke rumah sakit yang lebih besar di kota asalnya agar cepat pulih. Selamatnya Subas dari lubang gua guna sangat menarik di mata media. Tapi Kutan yang diwawancarai tidak tertarik memberikan keterangan. Kutan menyelamatkan sahabatnya bukan untuk mendapatkan publisitas. Subas dibawa ke rumah sakit tempat asal mereka. Kepada keluarga masing-masing, mereka sepakat merahasiakan semua yang telah terjadi. Luka Subas disebut akibat tergelincir dari air terjun. Keluarga Subas datang ke rumah sakit. Kutan dan beberapa temannya masih setia menemani. Ibu Subas memarahi Kutan karena dianggap tidak bertanggung jawab. Bisa-bisanya Subas dibiarkan jatuh di air terjun. Kamu yang mengajak anak saya pergi. Kamu bilang akan menjaganya. Sekarang malah begini. Kamu kan sudah tua, seharusnya kamu menikah, bukan malah terus berkeliaran. Persetan dengan persahabatan kalian, ujar Ibu Subas. Kutan hanya diam dan memilih pergi. Kutan berusaha melupakan kenangan buruk itu dengan bertemu calon istri. Hanya saja tidak mudah melupakannya. Apalagi Ibu Subas bersikap judes setiap kali bertemu Kutan. Semua anggota geng berusaha beraktivitas normal kembali. Tetap saja pengalaman di Gua Guna menghantui. Terutama bagi Subas yang baru keluar rumah sakit. Luka fisik Subas mungkin akan segera sembuh, tapi insiden mengerikan itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Trauma Subas membuat tidur-tidurnya tidak tenang. Oma! Tolong! Ibu Subas berusaha memahami kondisi putranya. Subas tetap ditemani konsultasi ke dokter. Teman-teman Subas juga selalu ada untuk memberikan dukungan mental, seperti menunjukkan foto kebahagiaan mereka saat liburan. Sementara di Tamil Nadu, seorang sopir asal desa Manjumal kaget melihat koran di sebuah warung makan. Isi koran itu memberitakan tentang para pemuda asal desa Manjumal yang berhasil menyelamatkan temannya dari lubang gua guna. Wajah Kutan juga ada ditampilkan di koran selaku orang yang turun ke lubang menyelamatkan Subas. Setelah mengantar penumpangnya, si sopir membawa koran untuk diperlihatkan ke tokoh agama desa Manjumal.
Berita membanggakan tentang anak-anak muda mereka disebarkan. Ibu Subas juga melihat lembaran koran itu. Setelah membaca kisah heroik itu, Ibu Subas merasa sangat bersalah. Ternyata Kutan yang diomeli adalah seorang pahlawan sejati. Kutan sendiri sedang duduk santai bersama ayahnya. Kutan heran melihat beberapa warga berdatangan. Tidak biasanya mereka bersikap seperti itu. Ibu Subas juga terlihat dari kejauhan. Kutan dan ayahnya mengira ada masalah serius. Saat sudah dekat, Ibu Subas langsung menangis memohon maaf. Ibu Subas memeluk Kutan dengan erat. Kutanlah yang telah rela mempertaruhkan nyawa sehingga Subas masih hidup hingga saat ini. Hebatnya Kutan tidak membela diri saat disalahkan. Kutan hanya tersenyum. Masyarakat yang menyaksikannya jadi terharu. Mimin juga merasakan itu. Kutan si bujang lapuk benar-benar membanggakan. Dia pantas untuk bahagia. Film diakhiri dengan petugas menutup permanen lubang di Gua Guna. Nama Manjumel Boys masih tertulis di sana. Sutradara juga menampilkan foto-foto dari personil asli geng Manjumel Boys. Kutan telah menerima penghargaan dari pemerintah atas keberaniannya. Kisah nyata tentang persahabatan selesai. Oke, bye-bye.